97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum saudara pandangan, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari dalam Warta Berita Minang, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Tarui giatkan gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI. Kantor Kementerian Agama Kota Parangpanjang, Tarui berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan oleh Irfi Anissa. Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori atau Lamposi Kota Payakumbuh Tarui giatkan gerakan aman, sehat, resik, dan indah ASRI. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Latina menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Indonesia ASRI Aman Sehat Resik Jo Indah. Gerakan itu merupakan langkah nyata daerah dalam mensukseskan inisiatif nasional demi mewujudkan lingkungan barasiah Jo Sihai. Hal itu disampaikan Camai Latina Kota Payakumbuh Atemu Giarai nan menerangkan gerakan ASRI perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam upaya nan bertujuan menciptakan lingkungan nan tertata rapi, sekaligus mengatasi masalah darurat saro. Dalam pelaksanaannya, Camai Latina Kota Payakumbuh juga menggelar berbagai aksi nyata nan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu aksi plogging dengan bentuk kegiatan warga berolahraga jalan Sihai sambil memungut saro di sepanjang rute jalan. Kemudian cek kesehatan gratis baru pelayanan deteksi dini untuk mengetahui faktor risiko penyakit indak menular secara cuma-cuma. Serta edukasi sektor peternakan yakni sosialisasi aturan stop pemotongan ternak batino produktif untuk menjaga populasi hewan. Baru saja kami melaksanakan rangkaian gerakan ASRI di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. ASRI Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak lanjuti di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Acara hari ini diawali tadi dengan kegiatan apel pagi ASRI, dilanjutkan dengan jalan sehat dan dibarengi dengan pemungutan sampah plastik di jalan. Kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang didukung juga oleh Puskesmas Lamposi Tigo Nagori. Jadi alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar. Juga tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan dan memang dari teman-teman ini diberikan keluhan-keluhan kesehatan kita yang agar bisa kita antisipasi jangan terjadi resiko yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian Camai Lamposi Tigo Nagori Latina Kota Payakumbuh Atemu Giarai mendorong adanya kolaborasi nan berkelanjutan antara pemerintah daerah, dunia usaha hingga warga, sehingga gerakan Indonesia ASRI di Kecamatan Latina Kota Payakumbuh diharapkan dapat menciptakan lingkungan nan aman, tertib jo berkelanjutan. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Kawasan hijau Batang Arau dipersiapkan menjadi lokasi penanaman pohon persahabatan. Wali Kota Padang bersama Wali Kota Hildesheim, Jerman. Dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup alam capek pembenahan kawasan agar siap digunakan pada awal Agustus. Kepala DLH Kota Padang, Fadilan Fitra Masta mengatakan, jalur hijau di Batang Arau menjadi salah satu lokasi penting dalam rangkaian HJK Padang, karena akan menjadi tampek penanaman pohon sebagai simbol persahabatan antara Kota Padang dan Kota Hildesheim. Fadlan menuturkan Batang Arau juga akan menjadi salah satu pusat kegiatan HJK Padang ke-357. Saudara Padang,
Kantor Kementerian Agama karena Kemenak Kota Padang Panjang taruh berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat serta menjadikan Kemenak sebagai rujukan untuk instansi lain di Kota Padang Panjang. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Pada seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Bagaimana kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai role model, menjadikan Kemenak Padang Panjang itu sebagai instansi, sebagai rujukan instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kita role modelnya. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Panjang taruh berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, serta menjadikan Kemenak sebagai rujukan bagi instansi lain di Kota Padang Panjang. Komitmen itu disampaikan Kepala Kemenak Kota Padang Panjang Mukhlis M saat membuka kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenak Kota Padang Panjang Senin lalu. Mukhlis M menyatakan pihaknya akan taruh meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seluruh ASN harus menjadi loyal layanan agar setiap masyarakat merasa puas mendapatkan layanan dari Kemenak. Menurut Mukhlis M, peningkatan kualitas pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menjadikan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pelayanan Kemenak. Mukhlis M juga menyampaikan Kamuko Kemenak akan menerapkan sistem layanan jemput bola. Layanan tersebut ditujuan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor karena sakit. Sedang dia sakit atau tidak bisa ke kantor, kita yang datang ke rumah beliau. Itu namanya loyal. Ini yang harus kita targetkan untuk ke depan, ya, untuk ke depan. Kalau memberikan pelayanan prima, kita berikan pelayanan yang bagus, dia sudah bahagia pulang, itu sudah biasa. Tapi tinggal lagi bagaimana loyal layanan ini kita berikan kepada masyarakat. Dirinya menyebut inovasi pelayanan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Mukhlis M, pelayanan yang mudah diakses akan memperkuat citra Kemenak sebagai instansi yang humanis. Bahkan Kemenak menambahkan sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berintegritas. Dirinya juga berharap pelayanan yang optimal serta bebas dari gratifikasi, Kemenak Kota Padang Panjang dapat menjadi role model bagi instansi lain di daerah. Nofri melaporkan. Wali Kota Padang Fadli Amran menerima audiensi tim peneliti setara institut di ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang guna membahas hasil studi Indeks Kota Toleran atau IKT sekaligus merumuskan upaya memperkuat nilai-nilai toleransi di daerah itu. Koordinator peneliti setara institut Ihsan Yosari mengapresiasi perkembangan signifikan Kota Padang dalam membangun ekosistem toleransi khususnya dalam 1-2 hingga 2 tahun terakhir. Ihsan menambahkan penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya menitikberatkan pada peran pemerintah daerah Samato, melainkan juga melibatkan seluruh ekosistem kota. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penentu dan sangat penting. Saudara Padang, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengoptimalkan potensi kawasan Lembah Harau juga menghubungkan sektor pariwisata dan pendidikan guna memperkuat citra daerah di tingkat regional. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten 50 Kota tarikh berupaya mendorong kawasan wisata Lembah Harau agar tidak hanya dikenal sebagai destinasi pelesiran, melainkan juga sebagai pusat integrasi pariwisata dan pendidikan. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Turisya, menilai keberadaan lembaga pendidikan berkualitas di tengah kawasan wisata makin nilai tambah dan sangat gadang bagi citra daerah. Dirinya menyampaikan bahwa masuknya ribuan santri baru di lembaga pendidikan setempat secara otomatis menarik arus kedatangan masyarakat dari berbagai wilayah tetangga serupa Provinsi Riau, Jambi. Menurutnya, mobilitas masyarakat dari luar daerah dan datang secara berkala itu menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan keindahan jo keasrian panorama alam Lembah Harau. Dirinya berharap resepsi positif jo pengalaman dan berkesan yang didapat oleh para pengunjung dari luar provinsi itu dapat taruh disebarluaskan ke daerah asal mereka masing-masing. Ahlul jo menambahkan bahwa tingginya volume kunjungan ke kawasan Harau makin dampak ekonomi langsung serta meningkatnya tingkat keterisian penginapan atau homestay di sekitar lokasi. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada ICBS karena selain UMKM kita yang tumbuh, juga homestay kita hari ini ramai alhamdulillah. Dan kita berharap sinergi kita seperti ini bisa bertahan lama sehingga kesejahteraan yang ada di Kabupaten 50 Kota bisa meningkat. Ya, dan kita juga berharap mudah-mudahan ini branding wisata Lembah Harau ini bisa dibawa ke daerah lain dalam persepsi yang bagus. Selain sektor perhotelan dan penginapan, geliat aktivitas masyarakat di destinasi wisata itu juga dinilai berhasil membuka peluang baru bagi para pelaku usaha mikro lokal. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam membangun sebanyak 27 titik irigasi perpipaan dengan dana 2,5 miliar dalam mengaliri sekitar 400 hektar lahan persawahan petani dan rusak dampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu di akhir tahun 2025.
Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo mengatakan ke-27 titik irigasi perpipaan itu tersebar di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Matua, Canduang, Baso, dan Malala. Heri Prasetyo Wibowo menambahkan pembangunan 27 titik irigasi perpipaan dengan dana 2,5 miliar atau satu kegiatan sebesar 90 juta rupiah. Pembangunan irigasi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026. Kelurahan Benteng Pasateh mempunyai konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Partisipasi aktif mereka sangat diperlukan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik hingga 31 Agustus 2026. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Pemerintah Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, yang dipimpin Novriwati Esos, mengimbau seluruh penduduk pemilik usaha di daerah itu untuk mendukung suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan nasional yang diadakan di Badan Pusat Statistik BPS bertujuan untuk mencatat seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian dan akan berlangsung secara serentak dari bulan Mei hingga Agustus 2026. Sebagaimana program nasional pada tahun 2026 ini adalah dilaksanakannya sensus ekonomi dimulai sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026 nanti. Sebagaimana kita ketahui, sensus ekonomi adalah pendataan menyeluruh aktivitas usaha ekonomi non-pertanian. Jadi dari Pusat Statistik BPS akan melakukan pendataan ke rumah-rumah penduduk pelaku usaha kecuali non-pertanian, termasuk di Kelurahan Benteng Pasar Atas. Karena Kelurahan Benteng Pasar Atas adalah berada di pusat perekonomian, di sini banyak pelaku usaha, baik UMKM maupun usaha yang skalanya cukup besar. Untuk menyelesaikan potensi kekhawatiran warga mengenai kedatangan petugas lapangan, pihak kelurahan Allah berkoordinasi intensif BPS Sarato menyebarkan informasi resmi melalui jajaran RT dan RW. Edukasi publik taruh digencarkan dalam berbagai pertemuan warga supaya proses wawancara pengumpulan data berjalan lancar tanpa adanya penolakan. Selaku lurah, kami menghimbau kepada masyarakat, terkhusus Kelurahan Benteng Pasar Atas, jangan takut dengan adanya kunjungan dari petugas sensus. Karena sebelum dilakukan tugas sensus itu datang, mereka sudah melapor ke lurah sudah mengetahui menyampaikan kepada RT dan RW. Kemudian kita sebagai yang dikunjungi, masyarakat bisa meminta data yang lebih lengkap tentang petugas sensus ini, misalnya melakukan cek scan barcode, kode petugasnya, kemudian atribut resmi petugas warna oranye, kemudian pengecekan wilayah. Kita tanyakan apakah betul petugas ini melakukan pendataannya di Kelurahan Benteng atau di kelurahan lain. Sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak, tidak ada kaitan sama sekali. Di data petugas sensus itu semuanya memang diminta mulai dari KK, KTP, dan rahasia oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sangat dirahasiakan oleh statistik. Hanya betul untuk mencari data dan informasi tentang ekonomi secara nasional. Melalui pendataan konferensi data perubahan struktur ekonomi selama dekade terakhir diharapkan dapat terpotret secara presisi. Langkah sekaligus menjadi pijakan strategis bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan arah pembangunan ekonomi serta penguatan daya saing UMKM di masa datang. Nur Afni Susilawati melaporkan. Bersama dengan informasi selanjutnya, produk hukum termasuk mitigasi bencana dibuat oleh Kapolda Daerah Sumber harus melibatkan kabak hukum. Berikut laporan dari reporter Joni Marbeta. Bupati kepala daerah dalam membuat keputusan koordinasi dulu dengan kabak hukum. Jangan sampai putusnya itu keliru. Ini banyak terjadi. Kepala dinas disuruh mundur, kalau tidak mundur diberhentikan karena ada aturannya pejabat kepala dinas itu bisa diganti 2 tahun setelah menjabat. Nah, sementara bupati wali kota nggak mau mengganti. Caranya apa? Nggak mau mundur, periksa. Itu kan salah keliru. Untuk itu kabak hukum harus memberikan semacam pencerahan kepada bupati wali kota agar perbuatan para bupati wali kota itu tidak keliru, tidak digugat dari luar negara. Di mana? Kalau seandainya di pengadilan kalah. Penguatan regulasi daerah menjadi kunci utama dalam mendukung penyelenggaraan mitigasi bencana di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Upaya menyamakan persepsi pemerintah daerah mengenai mekanisme pembentukan produk hukum dan selaras peraturan perundangan menjadi latar belakang digelarnya rapat koordinasi produk hukum daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 23 Juli 2026 di Istana Bung Hatta
Bukit Tinggi nan diikuti Sekretaris Daerah Sekwan, Kepala Bagian Hukum serta pejabat nan memidangi penyusunan produk hukum dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hadir sebagai narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sumatera Barat Dr. Mukhlis SHMH, Kepala Kantua Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Wakajati Sumbar Dr. Mukhlis SHMH menegaskan setiap peraturan daerah harus disusun melalui kajian nan matang dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisnya agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta indak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Mukhlis nan berasal dari Kota Bingkuang Padang tu menyandang adai Datuk Putiah menambahkan kepada RRI koordinasi antara kepala daerah, bagian hukum serta berbagai instansi terkait menjadi faktor penentu kualitas sebuah produk hukum nan dihasilkan. Menurutnya, kepala daerah indak dapat menyusun regulasi secara surang, melainkan harus membangun komunikasi nan intensif agar substansi peraturan indak bertentangan jo regulasi nan lebih tinggi. Harusnya dalam pembuatan perda itu semuanya harus menyadari bahwa perda yang dibuat itu, terutama yang ini yang kita bahas ini adalah dalam rangka bagaimana bencana kita atasi secara dini, preventif, represif. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan-rancangan aturan apapun ke kepala daerah. Ada hierarki peraturan perundangan yang harus dipedomani oleh kabupaten kota kalau membuat peraturan ini. Misalnya harus mempedomani peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ataupun ketika provinsi sudah membuat aturannya, maka daerah, kabupaten kota harus menyesuaikan. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu mengingatkan, baik Kejaksaan Tinggi maupun para kajari di daerah masing-masing untuk memonitor nih. Ini menjadi perhatian khusus terhadap khusus bencana ya. Ini menjadi khususan kami agar bantuan itu tepat sasaran, cepat, tepat, akurat, sehingga orang yang memang terkena bencana itu tidak larut dengan penderitaannya. Bukan hanya sekedar bantuan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga menyalurkan, malah meringankan beban rakyat, termasuk juga Jaksa Agung dan jajaran menyalurkan bantuan Sumatera Barat contohnya. Ini sebenarnya bentuk lain kepedulian, tidak hanya memberi dorongan peraturan itu lebih bagus, mengawasi pelaksanaan bantuan bencana itu, tapi secara langsung menggalang dana memberi bantuan masyarakat. Untuk itu bahwa setiap peraturan daerah harus mengemukakan aspek pencegahan termasuk dalam penyelenggaraan mitigasi bencana, kerana itu setiap rancangan peraturan wajib melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah pusat sebelum ditetapkan nantinya. Joni Marbita mengaban untuk berita Raminang pada siang hari ko. Nusantara Padang, sekian berita daerah Babas Minang untuk siang hari ko di edisi Jumat 24 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan masuk kami besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan salam siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.